Baik, terkait mediasi antara Novi dengan pengacaranya yang bernama Brian, berarti ada yang tidak sinkron. Ada pendapat pada saat dalam pertemuan itu, sehingga saya melihat Novi ini kecewa. Harusnya itu harus bisa diantisipasi sebelum melakukan pertemuan. Mereka harus sangat matang pada saat sebelum pertemuan tersebut, sehingga hal itu tidak terjadi. Nah, akhirnya apa? Ketika Novi keluar dari ruang pertemuan tersebut, apa yang terjadi? Kita melihat pengacara Novi juga akhirnya menyatakan dengan tegas bahwa yang bersangkutan berhenti jadi pengacara. Harusnya bisa dikontrol. Mungkin karena juga ada emosi atau kecewa. Harusnya itu tidak terjadi sebagai seorang pengacara. Harusnya ketika menyatakan bahwa akan berhenti dari pengacaranya Novi, itu harusnya di ruangan yang terpisah, tempat yang berbeda. Ini kan akhirnya masyarakat bisa melihat sendiri ada apa dengan Novi dengan pengacaranya. Demikian rekan-rekan. Kita melihat memang ada pihak lawyer daripada donatur. Mereka menyatakan akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terkait dana donatur tersebut. Saya pikir itu ya hak setiap warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah ketika diajukan ke pengadilan, majelis hakim akan mengabulkan gugatan daripada pihak donatur? Memang kalau kita melihat juga bahwa ketika orang memberikan sumbangan donatur, otomatis harusnya ikhlas. Dalam sejarah ketika orang memberikan sumbangan kemudian meminta kembali, itu saya pikir itu belum pernah kita lihat. Tapi itu tadi, ini karena kekecewaan terhadap pihak Agus yang selama ini tidak menjelaskan apa adanya, udah minta maaf saja. Ini juga karena ada alasan mereka akhirnya melakukan langkah-langkah ini. Nah, terkait Novi yang pada akhirnya bersikap keluar dari ruang pertemuan mediasi, itu juga memang punya alasan. Novi juga sebetulnya dari awal dia selalu menyatakan bahwa uang donasi tersebut diprioritaskan untuk pengobatan Agus. Dia selalu tegas menyatakan itu. Tapi karena memang melihat ini ada hal-hal mungkin yang membuat dia kecewa, manusiawi, ya kan? Manusiawi dia kecewa, kemudian dia melakukan tindakan itu. Terkait pihak Novi dan Bang Yesus datang ke pihak Kemensos, saya pikir ini langkah yang terbaik. Karena apa? Memang di antara dua pihak yang bertikai harus ada pihak ketiga yang akan menengah. Walaupun memang ini adalah persoalan utama antara pihak Novi dan pihak Agus. Dan ada statement dari pengacara Agus memang menyatakan bahwa pihak Novi pada saat mengadakan donasi tidak ada izin ke pihak Kemensos. Itu ada statement. Nah, apakah memang itu benar-benar terjadi atau tidak? Mereka lah yang tahu. Tapi yang jelas dengan kedatangan Novi ke Kemensos, justru itu akan langkah yang terbaik untuk pihak Kemensos akan menjadi penengah untuk mendamaikan di antara Agus dan Novi. Karena apa? Kalau tidak ada pihak ketiga, maka masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Mau sampai kapan masalah ini? Masyarakat pun sudah bosan, sudah boring melihat ini sebetulnya. Tidak selesai. Semoga harapan kami, harapan masyarakat dengan adanya pihak Kemensos untuk menjadi penengah, masalah antara Novi dan Agus bisa selesaikan dengan secara keluargaan dengan jalan damai. Demikian, terima kasih. Bicara seorang Farhad Abbas melaporkan kepada Gary yang notabene di awal itu dinyatakan sebagai seorang pengacara. Kalau memang ada bukti bahwa saudara Gary ini memang belum
sah sebagai seorang pengacara, tentu ya bisa-bisa saja itu berarti pembohongan publik. Tapi kan itu harus dibuktikan. Apakah betul-betul saudara Gary ini belum menjadi seorang pengacara? Karena seorang pengacara itu dia harus membuktikan selain kartu anggota dia juga harus ada berita acara sumpah bahwa dia betul-betul sudah dilantik dan disumpah di pengadilan tinggi dia sebagai seorang pengacara. Itu harus diuji. Biarlah nanti dari pihak penyidik akan melakukan atau mengumpulkan bukti-bukti terhadap apa yang dilaporkan oleh Farhad jika memang itu dilaporkan terhadap saudara Gary. Demikian. Kalau ada statement dari Alvin Lim yang kemudian menyindir terkait rekan-rekan sejawat yang lain pengacara, jelas itu ada namanya kode etik juga. Kadang-kadang memang kawan kita Alvin ini kadang-kadang bicara terlalu tidak menjaga akan apa yang disampaikan. Saya melihat memang Alvin Lim juga memang statement-statement dia itu justru ini saya lihat malah membuat bukan menyelesaikan perdamaian, tapi malah memperkeruh suasananya. Karena kan dia harusnya matengin dulu, pelajari dulu, kemudian harusnya Alvin Lim harusnya menjadi sebagai seorang penengah dalam kasus ini. Kalau dia betul-betul seorang lawyer yang bijak, selesaikanlah masalah ini dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian malah statement-statementnya memperkeruh suasana dan bahkan membuat masyarakat atau netizen malah mencibir terhadap saudara Alvin Lim. Statement saya dari awal kepada rekan-rekan, hendaklah dua pihak ini antara pihak Novi dan pihak Agus menurunkan egonya, lepaskan ego masing-masing, kemudian bicara apa adanya. Ini kan adalah untuk kemanusiaan, untuk pengobatan. Tidak perlu saling mempertahankan argumentasinya, tahan gengsi. Ini saya lihat juga akhirnya masyarakat juga kan akhirnya tadinya positif, akhirnya bisa negatif melihat dari dua pihak ini. Cobalah, semoga memang dengan langkah mereka ke pihak Novi ke Kemensos akan menjadi pihak ketiga atau juru damai untuk menyelesaikan masalah antara pihak Agus dan Novi dengan cara kekeluargaan dengan jalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.